Nama saya Monalisa Juniarta Borudamanik. Saya dari kelas MB1B. Saya akan menjelaskan materi tentang berpikir sebagai ekonom. Ekonomi sebagai ilmuwan. Metode ilmiah, pengamatan, teoritis, dan pengamatan lebih lanjut. Metode ilmiah dibuktikan dengan adanya teori inflasi. Mereka mengamati peredaran uang di setiap negara dan menyelidiki lebih lanjut dengan temuan mereka. Peran asumsi, mempelajari dunia yang tersusun atas diagram dan persamaan dan juga menyederhanakan kenyataan untuk meningkatkan pemahaman. Model ekonomi diperuntukkan agar kita memiliki gambaran di dalam dunia ekonomi. Penggunaan model ekonomi hanya ditampilkan yang penting saja, agar kita fokus pada hal tersebut. Dalam model ini terdapat dua pelaku utama, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen. Berikut contoh yang dapat kita lihat dalam gambar. Dalam model contoh yang telah ditampilkan ini, lebih ditekankan pada fokus produksi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga untuk memperoleh sesuatu dibutuhkan suatu pengorbanan yang lebih. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah bagian terkecil dari ekonomi. Ekonomi makro adalah bagian terbesar dari ekonomi. Mikro berhubungan dengan perusahaan atau rumah tangga. Makro berhubungan dengan perekonomian yang besar. Ekonomi sebagai penasihat. Analisis positif dan analisis normatif. Analisis positif lebih kepada dunia nyata yang berkaitan dengan bukti-bukti. Analisis normatif lebih kepada saran yang berkaitan dengan nilai dan fakta dalam penolakannya. Ekonomi dalam pemerintahan. Nasihat seorang ekonom tidak selalu baik dan terkadang sulit untuk dimengerti. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan yang baik untuk saat ini, namun belum tentu baik untuk kedepannya. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Para ekonom sering menuai kritik karena memberikan suara yang bertentangan kepada para pembuat kebijakan dengan alasan para ekonom mungkin tidak setuju dan memiliki nilai-nilai atas pandangannya sendiri. Macam-macam nilai perbedaan. Perbedaan dalam penilaian ilmiah. Ekonom menilai jika ekonomi adalah ilmu yang masih banyak untuk dipelajari. Mereka memiliki analisa yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan atau kebenaran. Perbedaan dalam nilai-nilai. Dijelaskan bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dengan pemahaman ilmiah semata. Para ekonom berasumsi bahwa ilmu ekonom tidak sempurna. Oleh karenanya, mereka mempunyai perbedaan nilai dalam ekonomi. Persepsi versus realitas. Persepsi setiap ekonomi berbeda-beda didasarkan pada kepercayaan dan analisis suatu permasalahan oleh seorang ekonom. Dalam kenyataan, pihak yang berwenang dalam menentukan suatu kebijakan adalah pemerintah itu sendiri. Ekonomi hanya bisa menganalisa, namun yang menentukan adalah pemerintah.